Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana pada kesempatan ini kita masih bisa bertemu untuk ngaji bersama. Kali ini akan kita buka, kita pelajari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabrin washolati innallaha ma'as sabirin. Yang artinya di situ, wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabarmu, sholatmu untuk penolongmu, karena Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Nah, di sini artinya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Artinya ayat ini ditujukan untuk orang-orang yang beriman, yaitu iman kepada Allah dan iman kepada hari pembalasan, yaitu hari akhirat. Dan Allah pun memerintahkan kepada orang-orang yang beriman itu untuk selalu berbuat sabar. Nah, jadi berbuat sabar serta melaksanakan sholat sesuai waktu yang telah ditentukan. Karena sholat ini tidak akan mengubah atau tidak akan mengganggu sedikit pun kerja aktivitas kita dalam berniaga maupun dalam bekerja mencari nafkah dalam hidup kita. Nah, paham? Jadi arti yang sabar itu menahan diri dari nafsu. Nah, jadi nafsu sahabat kita, sifat kita. Nah, contoh, misal kamu dicela orang, digunjing orang, bahkan dihasut orang, difitnah orang, tahan dirimu, nafsumu agar tidak emosi, tidak marah. Nah, jadi di situ ngalih sholat. Nah, jadi ngalah demi ketentraman jiwa kita, keselamatan kita, ngalih demi kita menjauhi dari ucapan-ucapan yang tercela tadi, menghindar dari dosa. Setelah itu sholat, memohon kepada Allah ampunan, kemudian bertasbih, berzikir, istighfar kepada Allah. Ini sabar kita. Nah, jadi kalau ada yang menggunjing kita, mencela kita, nah, itu kita tidak perlu marah. Didoakan ya. Kita doakan. Nah, di sini. Nah, kemudian kita menahan diri dari hal-hal yang sifatnya dunia. Contoh, kita lihat kanan kiri udah kaya, rumahnya udah bagus, udah punya mobil mewah, kendaraan yang mewah, namun kita belum punya. Kita sabar. Tak perlu kita mengejar dunia itu dengan cara yang zalim, cara yang batil. Nah, di situ dengan cara nafsu kita yang sehingga kita terburu nafsu, timbul kita lari ke dukun, cari syarat syariat agar kita bisa menjadi orang kaya. Kita datang ke makam-makam para wali yang dianggap keramat, yang bisa memberi syafaatil barokah untuk melancarkan usaha dagang kita. Nah, ini hal-hal yang seperti ini berarti kurang sabar karena masih mengikuti nafsu syahwat setan. Ini kalimat sabar ini. Jadi lah kalau kita misalnya kayak sampean misalnya kekurangan ekonomi karena mungkin
keuangannya kecil sedikit, kita terima karena itu yang kamu terima, yang kamu punya, yang kamu dapat itu hasil dari jerih payah batas kemampuanmu. Karena kamu hanya tukang penjual pecel, berarti ya hasilnya orang jual pecel kamu tahu sendiri. Lah kalau ingin menambah lebih banyak dari hasil pecel itu, tentunya kita harus meningkatkan usaha kita. Dagang pecel misalnya dari jam 7 sampai jam 10 atau jam 11. Nah terus kemudian sorenya kita buka lagi jualan nasi goreng, atau kita sambil cari barang-barang bekas rongsokan dan lain sebagainya yang sekiranya menghasilkan. Nah ini langkah-langkahnya agar diberi tambahan nilai dalam ekonomi kita. Jadi bukan kok artinya sabar terus menerima apa adanya itu. Nah, karena suaminya malas, nah, jawabannya nanti kan Allah akan mempermudahkan kita memberi. Ya betul, Allah sudah memberi kita. Udah luas rezeki Allah yang diberikan kita, tinggal kita mau atau tidaknya. Jadi intinya adalah kalimat sabar yang di dalam ayat 153 Al-Baqarah itu menahan diri dari perbuatan yang tercela, perbuatan yang mungkar, yang keji. Dan sholat, nah sholat itu sebagai perisai, benteng diri kita, karena orang yang sholat tentunya mencegah perbuatan yang keji dan yang munkar. Nah, di sini paham? Jadi kalau udah sholat berarti kita harus mencegah suatu perbuatan yang keji dan yang mungkar itu. Lah kalau kita sudah melaksanakan sholat isya, subuh, luhur, asar, maghrib, tapi akhlak budi pekerti kita masih buruk, masih suka membuka aurat kita di tempat-tempat yang umum, misalnya di pasar, di tempat pesta, di jalan dan sebagainya, berarti sholatnya masih perlu kita perbaiki. Karena antara sholat dan akhlak budi pekerti ini harus jadi satu. Nah, dengan akhlak budi pekerti yang baik, maka akan timbul sholat itu menjadi baik. Nah, lah kalau akhlak budi pekertinya pun buruk, suka mencela, suka menghasut, suka menggunjing tetangga dan lain sebagainya, bahkan membuka auratnya, maka termasuk sholatnya itu kurang baik. Artinya dia belum termasuk orang yang sabar, yaitu orang yang bisa menjaga, mencegah atau menahan diri dari syahwat. Itu tadi di sini letaknya. Nah, jadi artinya orang-orang yang beriman itu diperintahkan Allah untuk selalu sabar dan selalu menjalankan sholat, karena Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Lah kalau kita sudah menjalankan satu ketabahan diri kita, bisa menahan syahwat nafsu kita dari amarah, dari sifat yang tercela dan terpuji, yang kemudian kita laksanakan sholat di 5 waktunya itu, dari isyaknya, dari subuhnya, dari luhurnya, dari asar dan maghribnya. Nah insya Allah pasti Allah akan lebih dekat dengan kita, dan semua yang kita minta, yang kita mohon pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sholat isya, nah, karena kita mau tidur, maka kita sholat 4 rakaat, kemudian kita berdiri lagi untuk sholat witir. Setelah itu kita mohon perlindungan pada Allah. Apa yang kita miliki akan ditinggalkan tidur, biar dijaga oleh malaikat Allah. Nah di situ. Setelah itu subuh kita bangun. Nah karena bangun tidur dari pagi malam itu, mau aktivitas kerja, yang perempuan mau masak di dapur, nah yang lelakinya mau kerja aktivitas cari nafkah, maka sholat subuh itu memohon kepada Allah untuk dimudahkan, dilapangkan dalam urusan rezekinya.
kemudian sholat luhurnya kita memohon kepada Allah untuk dipulihkan kembali tenaga yang kita keluarkan dari pagi sampai siang itu. Nah, karena lelah, istirahat, panas, terik matahari, maka kita sholat luhur untuk dipulihkan kembali dalam tenaganya dan kesehatannya. Yang kemudian sholat asar. Sholat asar itu sholatnya kita saat kita mau istirahat semua aktivitas, kerja dari pagi hingga sore, lelah, capek, maka mau istirahat, maka kita berdoa memohon pada Allah keselamatan, kemudian bersyukur atas nikmat yang Allah berikan dari pagi hingga sore itu. Yang kemudian ditutup dengan sholat maghrib, yaitu yang mana di situ akan berkumpul bersama keluarga, maka mohon pada Allah untuk dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, yang insya Allah akan bahagia dunia maupun akhiratnya. Nah, inilah kajian dari surat Al-Baqarah ayat 153, yang mana di situ ya ayyuhalladzina amanus ta'inu bisabrin washolati innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabarmu, sholatmu untuk penolong dirimu, karena Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Maka jika kita ingin selalu dekat kepada Allah dan Allah ingin selalu dekat kepada kita, maka mari amalkan ayat 153 dalam kehidupan kita untuk menjadi orang yang selalu sabar, selalu tabah, tawakal, memohon pada Allah, serta dengan jalan sholat 5 waktunya jangan ditinggalkan. Ini yang aku sampaikan, ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.